Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman, sahabat perempuan Indonesia? Bersama saya Rosdiana Syamsuddin, host pada hari ini di acara Cerpen Cermin Perempuan. Acara ini diadakan oleh Humas DPD PKS Makassar. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Bunda Rini. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Bunda Rini, beliau adalah Ketua RKI PKS DPD Makassar. RKI itu Rumah Keluarga Indonesia, betul ya Bunda ya? Betul, Kepanjangannya ya, Rumah Keluarga Indonesia. Baik, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh tentang apa RKI itu dan apa saja kegiatan-kegiatan dan kontribusi kiprahnya di Makassar, kita berkenalan dulu ya. Tak kenal maka Tak sayang. Ta'aruf. Oh iya. Baik. Bunda Rini, nama lengkap beliau adalah Bunda Rini Hendrasari STP. STP itu apa Bunda? Sarjana Teknologi Pangan. Masya Allah ya, teknologi pangan, jadi bagian masak Memasak makanan itu. teknologi ya. Jadi disekolahin Bunda ya, Masya Allah. Ya. Beliau ibu dari 3 orang anak, masih muda banget, Masya Allah ya, 3 orang anak, dan kegiatannya bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, Masya Allah banyak sekali, dan diantaranya itu beliau membina majelis taklim, beliau juga memiliki rumah tahsin anak dan pengurus DPD Makassar. Baik, langsung saja Bunda, kita akan berbincang tentang, mungkin pertama bisa tidak dijelaskan ke teman-teman ya, sahabat perempuan Indonesia, RKI itu apa sih sebenarnya? Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali atas waktunya, Memros ya. Di sini saya adalah bagian dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, yang dimana saya berada di bidang perempuan dan ketahanan keluarga atau BPKK. Dan perlu saya jelaskan di sini kenapa PKS memiliki BPKK, karena kita tahu bahwa PKS itu ingin, artinya membersamai masyarakat di dalam segala bidang, termasuk juga tentang perempuannya. Karena kita tahu bahwa negara ini ya, salah satu penyokong kejayaan sebuah bangsa itu adalah seorang ibu. Gitu. Jadi ibu yang baik akan menghasilkan generasi yang baik, akan menghasilkan keluarga yang baik, yang kemudian akan menjadi generasi penerus dan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Oleh karena itu PKS mempunyai fokus juga terhadap bagaimana perkembangan perempuan-perempuan di Indonesia ini, termasuk juga di Makassar. Dan perlu saya jelaskan bahwa RKI atau Rumah Keluarga Indonesia itu merupakan program, salah satu program ya, tapi merupakan program andalan dari BPKK, di mana RKI ini, Rumah Keluarga Indonesia ini, langsung bersentuhan kepada ibu-ibu di masyarakat, seperti itu. Jadi RKI ini merupakan ujung tombak dari BPKK, di mana RKI ini merupakan bagian dari kita berhikmat kepada masyarakat, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, bagaimana kita memulai kesuksesan sebuah bangsa itu benar-benar dari keluarga per keluarga, seperti itu. Oke ya, sangat jelas ya bagaimana fokus atau perhatian Partai Keadilan Sejahtera terhadap perempuan, sampai ada divisi khusus ya. Betul. Divisi apa tadi Bunda namanya? Bidang perempuan ya. KK ya, bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Ya, baik, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sahabat perempuan ini sejauh ini apa saja yang telah dilakukan kegiatan-kegiatan RKI, khususnya mungkin daerah Makassar ya, bisa diceritakan? Iya. Jadi RKI ini memang ada di seluruh Indonesia ya, karena seperti juga PKS ada di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri juga, begitu juga di Makassar ini RKI sudah ada di, sementara ini adalah 15 titik. Jadi setiap kelurahan itu ada yang disebut dengan RKI kelurahan. Sedangkan kegiatannya itu sangat bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kelurahan itu sendiri. Jadi sudah banyak yang kita lakukan, diantaranya adalah kita fokus pada kepemberdayaan perempuan ya, pembimbingan dari perempuan, artinya kita berusaha membuat sebuah keluarga itu adalah keluarga yang rabbani, jadi keluarga yang tangguh secara ekonomi, tangguh juga secara teknologi, tangguh secara akhlak, secara moral, artinya menjadi keluarga yang
siap menghadapi tantangan di masa depan. Seperti itu. Kalau jenis kegiatannya bermacam-macam ya, Ros ya, seperti parenting. Yang kita memang rutin melakukan kegiatan parenting itu bagi ibu-ibu karena itu sebuah ilmu yang sangat dibutuhkan seperti itu. Bagaimana ternyata kita membina generasi penerus, membina anak-anak kita itu perlu ilmu. Tidak hanya sekedar bagaimana anak-anak kita itu bisa kenyang, tidak, tapi lebih dari itu. Dan itu semua harus dipelajari. Harus kita kenalkan dari nol bagaimana kita membimbing anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Kegiatan lainnya pemberdayaan ekonomi lebih kepada bentuk berbagai macam pelatihan. Tergantung dari wilayahnya. Ada yang pelatihan tentang pembuatan susu kedelai, ada yang tentang pembuatan ayam crispy, ada mungkin tentang pemanfaatan limbah dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan setiap titik. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Gimana nih Bunda? Misalnya ada teman-teman sahabat perempuan Indonesia yang ingin bergabung dengan RKI, itu prosedurnya seperti apa? Atau kita bisa langsung aja ikut kegiatannya atau ada langkah-langkahnya itu seperti apa? Iya. Jadi RKI ini kita akan terus mengembangkan ya dari setiap kecamatan, kita akan terus berkembang ke kelurahan bahkan ke RT seperti itu. Jadi memang kalau ingin bergabung saya rasa sangat mudah. Jadi setiap kecamatan kan ada DPC ya, kantor cabang dari PKS, dan di situ pasti ada yang namanya divisi BPKK, nanti ada RKI. Silahkan saja langsung bergabung, nanti akan diakomodir oleh pengurus. Baik, Bunda ini ya menarik sekali pemaparan tentang apa saja kegiatan-kegiatan RKI dan bagaimana cara bergabung. Mungkin terakhir ya sebelum penutup, sekarang kan sering kita dengarkan tentang itu ya, ketahanan keluarga ini. Kira-kira peranan RKI untuk bagaimana keluarga-keluarga Indonesia ini memiliki ketahanan keluarga itu apa saja kegiatannya? Iya. Sebenarnya semua yang kita lakukan, yang program dari RKI yang selama ini kita lakukan itu tujuannya mengarah kepada ketahanan keluarga. Dimana kita tahu data mengatakan bahwa tingkat perceraian itu sangat tinggi ya di Makassar maupun di Indonesia itu sendiri. Dan setelah kita pelajari itu salah satu penyebabnya adalah masalah komunikasi antara suami istri, dan itu pun kita bahas di RKI, kita bahas di grup-grup ibu-ibu kita, bagaimana kita itu supaya bisa mempertahankan rumah tangga kita ya, keharmonisan rumah tangga kita itu. Jadi hubungan antara komunikasi antara suami istri, bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anak, bagaimana kita memperbaiki segi ekonomi dari sebuah keluarga, itu ujung-ujungnya adalah membuat keluarga itu menjadi keluarga yang survive gitu. Ketahanan dari keluarga itu sendiri. Karena sebuah keluarga itu kalau kita mempelajari ya, kita amati, semua ujung-ujungnya itu sebenarnya dari ekonominya ya Memros ya. Jadi kalau ekonominya itu terselesaikan, otomatis komunikasi antara suami istri itu menjadi lebih mudah. Jadi biasanya kalau perutnya belum kenyang ya, istilahnya tanda kutip, otomatis kita akan fokus ke situ. Bagaimana kita akan memperhatikan pendidikan anak-anak kita, bagaimana kita akan memperhatikan akhlak anak-anak kita, apalagi memperhatikan tetangga kita, pasti tidak akan bisa. Jadi kita akan mengamati di mana setiap titik dari RKI itu kira-kira apa yang pertama harus kita lakukan. Jadi kalau ketahanan keluarganya itu lemah dari segi ekonomi, kita akan memperbaikinya dari sisi itu. Tapi kalau ketahanan keluarganya dari sisi ekonomi sudah bagus, tapi anak-anaknya yang mungkin kurang terperhatikan, nah kita masuk melalui parenting. Kan banyak ya orang yang sudah stabil secara ekonomi, tapi ternyata anak-anaknya kecanduan gadget misalnya, atau anak-anaknya terlibat pergaulan bebas, balap liar dan sebagainya. Nah, itu salah satu masalah dari ketahanan keluarga. Nah, kita masuk melalui parenting. Oke, jadi ya sangat besar ya peranannya rumah keluarga Indonesia khususnya dalam memberdayakan perempuan-perempuan. Kalau biasa kita sering mendengarkan ya, di balik laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang hebat. Jadi kalau perempuannya belum hebat, ya bagaimana laki-lakinya bisa sukses? Dan Partai Keadilan Sejahtera ya betul-betul ya partai yang sangat memperhatikan
perempuan, sampai ada khusus ya divisi khusus untuk bagaimana mengembangkan perempuan-perempuan Indonesia. Jika perempuan-perempuan Indonesia cerdas, hebat, maka insya Allah maka laki-lakinya juga akan generasinya juga akan baik. Baik teman-teman, sahabat perempuan Indonesia, edisi cerpen kita kali ini, Cermin Perempuan bersama Bunda Rini ya, membahas tentang RKI dan kegiatan-kegiatannya. Sampai di sini dulu, insya Allah akan acara selanjutnya nanti di Cermin Perempuan, ya berbagai aktivitas atau mungkin peran-peran dan profil-profil perempuan-perempuan PKS lainnya akan kita tampilkan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.